Halo, selamat datang di channel YouTube Anak Domba Apa. Kali ini kita akan membahas tentang polemik dan perdebatan yang terjadi saat ini dengan tema kembali ke tugas utama pewarta kabar baik Injil. Kita melihat banyak pendeta jangan terjebak pada perpecahan atau perdebatan. Ini yang menjadi keresahannya. Di dalam kondisi pandemi, dunia membutuhkan kekuatan firman Tuhan untuk dapat melalui wabah dan krisis. Karena itu, jadilah pewarta baik. Perdebatan apa saja yang terjadi saat ini, kita melihat perdebatan yang diawali terpecahnya jemaat Tuhan, berdebat ibadah di gereja atau di rumah, berdebat tentang materi khotbah. Ini sudah lama sebenarnya. Lalu berdebat memihak kepada hamba Tuhan yang mana A atau B. Apakah perdebatan di atas akan menghasilkan pertobatan, menghasilkan jiwa dimenangkan, memberikan kekuatan? Jelas tidak ada gunanya. Jangan hilang fokus dan mau dipecah oleh iblis. Tugas kita sangat jelas, jadi garam dan terang dunia. Apa gunanya apabila garam itu menjadi tawar? Apa gunanya terang itu ditaruh di bawah gantang? Jelas tidak ada gunanya. Ingat akan panggilan dan tujuan hidup kita. Di dalam Matius sangat jelas, kamu adalah garam dunia. Apabila kita menjadi tawar, tidak ada gunanya. Kita adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tetapi Tuhan rindu kita ditaruh di dalam rumah untuk menyinari, bukan di bawah gantang. Artinya tidak ada gunanya. Jadi titik poinnya ada guna atau tidak. Karena iblis mencoba untuk menghilangkan fokus utama kita. Tipu daya si iblis membuat kita tidak fokus untuk mewartakan kabar baik, untuk memberi kekuatan kepada jemaat Tuhan. Iblis memecah belah kita, sedangkan Tuhan merindukan kita bersatu dan berdamai. Persatuan Tuhan merindukan. Jelas firman Tuhan ya. Di sini perikopnya ya, Yesus dan Beelzebul di dalam Lukas 11 ini. Di situ dikatakan dalam firman Tuhan, siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Iblis mencerai-beraikan, iblis merindukan perpecahan. Karena itu, ayo bersatu. Di dalam tubuh Kristus, kita menjadi satu. Jadilah terang, mewartakan kabar baik tentang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Inilah panggilan hidup kita, tujuan hidup kita. Jika demikian, apakah boleh manusia itu mengkritik? Jelas boleh. Tetapi didasari, pikiran kritis itu kita dasari dengan hikmat, dengan tujuan membangun, didasari dengan kasih. Budaya anak Tuhan saling membangun dalam kasih, dengan bahasa yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Kalau kritik yang didasari penghakiman itu memecah belah, sama seperti iblis mendakwa, tujuannya menjatuhkan. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita, mengampuni, ada kasih, bukan mengkritik untuk menjatuhkan atau menghakimi, tetapi mengasihi. Di atas kayu salib bahkan Dia menunjukkan bagi kita, apakah kita lebih besar daripada Tuhan sehingga kita menghakimi? Jelas tidak, saudara. Oke, poin berikutnya yaitu Tuhan merindukan kita untuk mengasihi, bukan menghakimi. Biar Tuhan saja yang jadi hakim, bukan kita. Karena Dia maha adil, apakah kita bisa adil dalam keputusan kita? Jelas firman Tuhan, orang mau makan atau tidak, bukan hak kita untuk menghakimi. Itulah milik Tuhan, hak daripada Tuhan. Kerinduan Tuhan kita mengasihi, bukan menghakimi. Sangat jelas ya. Di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-2 dikatakan, sekalipun kita memiliki banyak hal, sanggup berkata-kata, punya hikmat, punya kepandaian, punya pengetahuan, bisa bernubuat, melakukan tanda mujizat dan sebagainya, iman yang sempurna, tapi kalau tidak didasari dengan kasih, apa gunanya? Jadi ajaran sesat atau tidak dilihat dari buahnya.
Firman Tuhan jelas, bukan yang memanggil, bukan yang berseru, melakukan tanda mujizat, bukan. Tuhan tidak kenal, tetapi dari buahnya kita dikenal. Karena itu, apa yang patut kita simpulkan? Poinnya adalah apakah berguna? Polemik ini, perdebatan ini, apakah berguna? Hidup ini adalah kesempatan. Karena itu pergunakanlah, kita gunakan hidup kita untuk sesuatu yang berguna. Jadi terang. Karena itu saatnya kita melangkah. Jauhi perdebatan, perbanyak pertobatan. Jadilah terang. Tunjukkan terang Kristus bagi dunia. Di saat seperti sekarang, kegelapan, ketakutan ada. Justru di saat seperti ini, terang itu boleh bercahaya, memberikan kekuatan melalui Injil, melalui kabar baik. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati kita.